Oke, di video ini saya akan membahas beberapa soal dari soal tes matematika untuk penerimaan mahasiswa Oxford untuk jurusan matematik dan computer science ya. Ini adalah soal tes pada tahun 2022. Oke, langsung saja saya mulai dari soal nomor 1. How many resolution x are there to the equation? Ada berapa banyak solusi yang merupakan bilangan real ya yang terdapat pada persamaan. Ini adalah persamaan absolut ya. Jadi saya tulis ulang di sini x dikali absolut x ditambah 1 sama dengan 3 dikali absolut x. Baik, kita akan mulai dan kita ingat ini adalah materi di kelas 10 pernah dipelajari. Untuk absolut x ini atau nilai mutlak x ya, dia ada dua kemungkinan nilai. Yang pertama ya, jika x-nya ini positif, maka absolut dari x ini kita boleh tulis sebagai x saja. Tapi kebaliknya, jika x ini lebih kecil 0 atau negatif, maka absolut dari x ini, jika kita mau hilangkan absolutnya, kita harus tambahkan negatif di depan x-nya ya, sehingga dia tetap menjadi positif ya, karena di sini x-nya lebih kecil 0, ya, negatif. Oke, nah sekarang kita mau selesaikan bagaimana penyelesaiannya. Kita lihat, saya buat sebuah garis di sini. Di sini saya ambil misalnya x sama dengan 0. Tentu di sebelah kanan ini adalah untuk x lebih besar sama dengan 0. Dan di sebelah kiri 0 adalah x lebih kecil dari 0 ya. Saya buat garis pemisah. Nah, sekarang saya selesaikan kedua kemungkinannya. Untuk x lebih kecil 0 dan untuk x lebih besar 0. Untuk x lebih kecil 0, saya tulis ulang soalnya. X kali absolut x tambah 1 sama dengan 3 dikali absolut x. Nah, karena x lebih kecil 0 ini, maka kita gunakan absolut x ini bisa kita ganti jadi minus x ya. Jadi di sini x kali minus x adalah minus x kuadrat tambah 1 sama dengan 3 kali minus x adalah minus 3x. Kemudian saya buat jadi persamaan kuadrat, pindahkan ke sebelah kanan gitu ya, x kuadrat minus 3x minus 1 sama dengan 0. Ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat dan tidak bisa difaktor, maka saya gunakan rumus x sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac dibagi dengan 2a sama dengan kita input ABC-nya. Di sini A-nya 1, B-nya min 3, C-nya min 1 ya. Minus dari minus 3, ini adalah 3. Akar dari minus 3 kuadrat 9 kurang 4 kali A kali C. 4 kali 1 kali min 1 menjadi tambah 4. Dibagi 2 kali 1, 2. Maka saya dapat X-nya adalah 3 plus minus akar 9 tambah 4, 13 dibagi 2. Nah, di sini kita dapat dua buah jawaban untuk X. Apakah kedua-duanya memenuhi? Baik, kita coba ya. Kita coba. Ini sebelah kiri ini adalah untuk X negatif ya. X-nya harus negatif atau lebih kecil 0. Nah, sekarang kita lihat di sini ada dua jawaban X-nya. Yang pertama X sama dengan 3 tambah akar 13 per 2. Yang satu lagi adalah X sama dengan 3 dikurang akar 13 per 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa jawaban ini adalah negatif. 3 kurang akar 13 negatif. Dan ini adalah positif ya. Ini adalah positif. 3 tambah akar 13. Tentu, sesuai dengan syarat di atas, daerah sini adalah untuk X lebih kecil 0 atau negatif, maka kita terima jawaban yang X negatif. Dan ini X yang positif kita reject ya. Tidak diterima sebagai jawaban. Jadi, di sebelah kiri kita dapat satu solusi yang memenuhi. Berikutnya, untuk X lebih besar 0, saya tulis ulang soalnya. X kali absolut X ditambah 1 sama dengan 3 dikali dengan absolut X. Untuk X lebih besar 0, absolut X boleh saya ganti langsung menjadi sama dengan X langsung. Jadi saya input X kali X adalah X kuadrat. Tambah 1 sama dengan 3 kali X adalah 3X. X kuadrat minus 3X tambah 1 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat. Saya input lagi menggunakan rumus ya. Saya tulis formulanya dulu di sini. Ini adalah B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Input B-nya. B-nya adalah min 3. Minus 3 menjadi positif. Akar dari B kuadrat minus 3 kuadrat adalah 9. Kurang 4 kali A kali C. 4 kali 1 kali 1. 4. Dibagi dengan 2A. 2A A-nya 1 ya. Jadi 2 kali 1, 2. Di sini saya dapat X sama dengan 3 plus minus akar dari 5 dibagi 2. Nah, di sini kita dapat lagi dua jawaban X. Kita lihat apakah nilai X yang memenuhi.
Untuk X yang pertama, saya tulis 3 tambah akar 5/2. Untuk X yang kedua, saya tulis 3 dikurang akar 5/2. Nah, kita lihat daerah sebelah kanan ini yang kita baru selesaikan adalah untuk syarat X lebih besar sama dengan 0 atau X positif. Kita coba cek di sini. Jawaban pertama, 3 tambah akar 5, jelas positif, memenuhi. Jawaban yang kedua untuk X adalah 3 kurang akar 5. Ingat, 3 kurang akar 5 itu adalah positif, ya. 3 itu akar 9, ya. Jelas lebih besar dari akar 5. Jadi ini juga dipenuhi, memenuhi syarat sebagai solusi. Jadi dari penyelesaian kita dapat ada 3 solusi, ya. 3 solusi bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal yang bagian nomor B. Oke, ada 100 lingkarannya, ada 100 buah lingkaran membagi center yang sama, pusat yang sama. Dan lingkaran tersebut kita namakan lingkaran circle 1, circle 2, circle 3, ya. Lingkaran 1, 2, dan 3 sampai ke lingkaran yang ke-100. Oke, nah sekarang untuk setiap bilangan cacak N antara 1 sampai 99, ya, termasuk inklusif itu maksudnya 1 juga termasuk dan 99 juga termasuk, sebuah tangent, sebuah garis singgung pada lingkaran CN akan memotong lingkaran yang di luarnya, CN tambah satunya, ya, di 2 titik, dan kedua titik itu terpisah, ya, separate at distance 2, terpisah sejauh 2. Jika lingkaran yang pertama jadi 1, bagaimana kita menentukan lingkaran yang ke-100? Oke, ya, kita mulai, kita buat bantuan dulu. Misalkan di sini ada lingkaran yang pertama, ya, yang jari-jari 1, lingkarannya ini, jari-jari 1, oke. Dan di sini ada lingkaran yang keduanya, ya, misalkan saja seperti ini. Oke. Dan tangentnya, garis singgung pada lingkaran pertama, saya misalkan seperti ini. Ingat, namanya garis singgung, dia pasti sini siku-siku. Nah, lingkaran garis singgung tersebut akan memotong lingkaran yang kedua dengan jarak kedua titik 2. Jarak kedua titik 2 di sini, ya, distance of 2. Jika jarak kedua titik 2, berarti jarak garis atasnya 1 dan garis yang bawahnya 1, ya, panjangnya. Oke, nah sekarang kita mau cari jari-jari lingkaran yang kedua. Jadi saya buat tambahan garis ini. Ini adalah jari-jari lingkaran yang kedua. Dan ingat, jari-jari lingkaran pertama diberikan di soal, C1, radiusnya juga 1, ya. Jadi dari sini saya bisa hitung jari-jari lingkaran yang kedua. Ingat, ini ada segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya akar dari 1 kuadrat, ya, dari sini ditambah 1 kuadrat. Jadi jari-jari lingkaran yang kedua itu adalah akar dari 2. Berikutnya, kita lihat bagaimana jari-jari lingkaran yang ketiga, ya. Kita lihat. Saya pakai sebuah bantuan gambar lagi, saya coba gambar di sebelah kanan. Misalkan lagi ini lingkaran yang kedua, ini senternya, dan ini lingkaran yang ketiga. Oke, ya, misalkan seperti ini. Oke, ini adalah garis singgungnya, di luarnya adalah lingkaran yang ketiga, ya. Dan di dalamnya adalah lingkaran yang kedua. Tadi kita sudah dapat lingkaran yang kedua, jari-jarinya adalah akar 2. Dan kedua titik, ingat, garis singgung yang memotong lingkaran yang di dalam, memotong lingkaran di luar, dan jarak kedua titik di sini tetap 2, ya. Jadi di atas garisnya panjangnya 1, di bawah juga panjangnya 1, dan ingat ini selalu siku-siku. Titik singgung namanya. Dan jari-jari lingkaran yang ketiga adalah di sini, R3. Dengan Pitagoras, saya bisa dapat jari-jari lingkaran yang ketiga adalah akar dari akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Saya dapat jari-jari lingkaran yang ketiga adalah akar dari akar 2 kuadrat 2, 2 tambah 1, 3, akar 3. Dengan menggunakan cara yang sama, nanti kita akan dapat jari-jari lingkaran yang keempat. R4 itu kita akan dapat akar 4, sehingga jari-jari lingkaran yang ke-100, C100 itu adalah akar dari 100 atau 10, ya. Jadi tidak dapat, jawabannya adalah yang D. Soal yang C berikutnya. Ini adalah persamaan X kuadrat kurang 4KX tambah Y kuadrat kurang 4Y tambah 8 sama dengan K pangkat 3 kurang K. Di sini diberikan kalau ini adalah persamaan dari sebuah lingkaran. Persamaan dari sebuah lingkaran. Ingat, bentuk mempersamaan lingkaran, X dikurang A kuadrat
tambah Y dikurang B kuadrat. Ini persamaan umum lingkaran dengan senternya, pusatnya itu adalah A, B, dan jari-jarinya adalah R ya di sini ya. Jari-jarinya di sini adalah R. Oke. Ingat, jari-jari lingkaran itu tidak mungkin negatif ya, selalu positif. Baik, kita menuju ke persamaannya. X kuadrat tambah 4KX ditambah Y kuadrat dikurang 4Y tambah 8 sama dengan K pangkat 3 dikurang K. Nah, sekarang saya mau ubah bentuknya menjadi bentuk umum dari persamaan lingkaran yang seperti ini. Caranya saya pakai completing square, sehingga menjadi X tambah 4K dibagi 2 jadi 2K kuadrat. Oke, nanti dia akan kelebihan 4K kuadrat, karena 2K dipangkat 2, jadi saya hilangkan kelebihannya gitu ya, kurang 4K kuadrat. Berikutnya, Y kuadrat min 4Y akan saya completing square lagi, min 4 dibagi 2, min 2 kuadrat. Kemudian nanti dia akan kelebihan. Kalau ini saya jabarkan, dia akan menjadi Y kuadrat min 4Y tambah 4. Jadi saya kurangkan lagi dengan 4 ya, untuk menghilangkan kelebihan tambah 4-nya tadi. Tambah 8, di sini 8 sama dengan K pangkat 3 dikurang K. Sekarang kita lihat. X tambah 2K kuadrat tambah Y minus 2 kuadrat sama dengan, ini lingkaran pusatnya sudah ketahuan ya, minus 2K, 2. Dan bagian yang lain saya pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi K pangkat 3 dikurang K, minus 4K kuadrat pindah ke kanan, jadi tambah 4K kuadrat, minus 4 tambah 8 adalah 4, pindah ke kanan jadi minus 4. Oke, ini kita sudah dapat persamaan umum lingkaran, dan di sini ini adalah R kuadratnya. Jadi kita bisa cari jari-jari dari situ. Baik. Pertanyaan di soal C ini adalah, berapakah nilai K yang diizinkan jika persamaan tersebut adalah persamaan lingkaran? Ya. Oke, berapakah nilai K? Coba mulai dari jari-jari, berarti R kuadrat ya, jari-jari dikuadratkan adalah K pangkat 3 dikurang K tambah 4K kuadrat kurang 4, maka jari-jarinya adalah, jari-jari lingkarannya akar dari K pangkat 3 dikurang K tambah 4K kuadrat dikurang 4. Baik. Agar lingkaran ini, agar persamaan di atas memenuhi syarat sebagai lingkaran, maka jari-jarinya harus positif ya. Ini bentuk akar, berarti yang di dalamnya harus selalu lebih besar dari 0 ya. Nah, kita mulai dari situ. K pangkat 3 dikurang K tambah 4K kuadrat kurang 4 harus selalu positif ya. Karena akar juga tidak bisa negatif ya. Jadi K pangkat 3 dan 4K kuadrat saya dekatkan. Kemudian dikurang K dikurang 4. Lebih besar 0. Lihat bentuknya sudah kelihatan, kalau ini bisa difaktor langsung. Saya K kuadrat dalam kurung K tambah 4 dikurang. K min 4 ini saya faktorkan jadi minus di depan. K tambah 4 juga lebih besar 0. Berikutnya, saya lanjutkan di sebelah kanan. Jadi ini bisa saya faktorkan lagi, K tambah 4 dan K tambah 4. Saya faktorkan ke depan, K tambah 4. Berarti di sini adalah K kuadrat minus 1 ya. K kuadrat minus 1. Harus lebih besar dari 0. Berikutnya, K tambah 4. K kuadrat min 1 bisa saya faktor lagi. 1 ini bisa dianggap 1 kuadrat. Jadi K tambah 1 kali K kurang 1. Lebih besar 0. Ini adalah pertidaksamaan kubik. Saya harus menggunakan garis bilangan, bantuan garis bilangan untuk menentukan positif negatifnya daerah. Oke, K yang pertama, K tambah K tambah 4, 0. Berarti K-nya minus 4 di sini. K tambah 1 sama dengan 0, K-nya min 1. Ini bulat kosong ya, karena tidak ada sama dengannya di tanda pertidaksamaan. K kurang 1 sama dengan 0, berarti K-nya sama dengan 1 di sini. Ya, kemudian kita coba daerah. Mana daerah yang positif? Daerah yang positif adalah daerah yang memenuhi. Kita coba input misalnya. Kita coba input K-nya di sini misalnya 2 ya, input ke pertidaksamaan ini. Untuk K-nya 2, saya dapat positif ya. Input aja K-nya, saya dapat positif. Antara min 1 dan 1, saya coba input K-nya 0 misalnya ya. Coba input K-nya 0 di sini. K-nya 0, saya dapat negatif. Negatif ya. Kemudian antara min 1 sampai min 4, saya coba input misalnya K-nya min 2. Kita input saja K-nya min 2. Min 2 tambah 4, min 2 tambah 1, min 2 min 1. Saya dapat nilainya positif lagi di sini.
Oke, berikutnya kita coba lagi daerah di sini, kira-kira begitu ya. Kita coba K-nya min 5, kita import ke K-nya, saya dapat negatif. Jadi, daerah yang memenuhi untuk lebih besar 0 adalah daerah yang positif. Gitu ya. Jadi, sesuai dengan pilihannya, jawabannya, dia akan memenuhi persamaan lingkaran jika nilai K-nya adalah, kita coba di sini, berarti nilai K-nya harus di antara minus 4 sampai 1, minus 4 sampai 1, atau K lebih besar dari 1 ya. Kita ambil yang positif ini dia. Antara min 4 sampai min 1, min 4 sampai min 1, dan lebih besar dari 1. Kita coba lihat jawabannya antara min dan sini jawabannya adalah B ya. Oke, ini adalah 3 soal. Berikutnya akan kita lanjutkan ke soal-soal yang lainnya.